Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita? Amin. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Walaupun ibadah kita masih di rumah masing-masing ya, karena situasi pandemi saat ini. Tapi itu tidak akan mengurangi kita, baik sukacita, baik kesetiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan pada saat ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 2 untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan dengan penuh sukacita, bersyukurlah. Kita masih tetap memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa, Engkau adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak, Allah yang disembah oleh Yakub. Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Putramu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kembali kepadamu, mengucapkan segala puji, syukur, dan terima kasih ya Tuhan, atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu hari lepas hari, atas kasih setiamu, kasih sayang-Mu yang begitu besar yang melimpah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Bapa, sertai kami juga di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, Bapa, kami yakin dan percaya ya Tuhan, apabila ada 2-3 orang berkumpul memuji nama-Mu, beribadah kepadamu, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan hati kami dan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera-Mu senantiasa ada di dalam hati kami. Berkati semua yang melayani ya Tuhan Yesus, mulai dari yang menyiapkan acara ibadah ini, yang menyiapkan sehingga acara secara virtual ini dapat berlangsung dengan baik, dan juga kepada para pemain musik, pemimpin pujian, pembawa acara, pembawa doa persembahan, pembawa doa syafaat, dan terlebih-lebih hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Stefanus Linung Bancin, yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu ya Bapak. Urapi beliau dengan urapan surgawi, sehingga firman yang disampaikan nanti dapat memberikan kekuatan dalam menjalankan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan yang terbaik, itu persembahan kepada Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Banyaklah Yang Kau Lakukan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Allah limpahkan dalam kehidupan kami, atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang persembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati
orang-orang yang belum bisa memberikannya Tuhan, supaya di lain waktu mereka juga boleh memberikan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh serahkan persembahan kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Engkau ada bersamaku. Tuhan senantiasa menyertai kita, dan saat ini sebentar kita akan melakukan doa syafaat. Biarlah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki doa syafaat. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami lebih lagi membutuhkan Engkau ya Tuhan di saat ini ya Tuhan. Di mana segala bangsa ya Tuhan di dalam pesakitan ya Tuhan. Di mana segala bangsa ya Tuhan mengalami penderitaan
seperti akan melahirkan ya Tuhan. Dunia ini sedang menuju kebinasaan ya Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya pada kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu adalah tetap ya Tuhan, kekal dari awal hingga akhir ya Tuhan. Engkau akan melindungi kami ya Tuhan, memberkati kami orang-orang yang Engkau kasihi ya Tuhan. Dan kami mengasihi Engkau ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa-doa kami ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana saat ini dilanda COVID-19 ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya pejabat pemerintah, orang yang mengambil kebijakan dalam pemerintahan kami ya Tuhan, tahu apa yang harus dilakukan ya Tuhan, supaya penderitaan ini ya Tuhan segera teratasi ya Tuhan, dan semua memperoleh keringanan ya Tuhan. Jauhkanlah ya Tuhan dari bangsa ini malapetaka ya Tuhan. Tuhan curahkan roh-Mu ya Tuhan kepada bangsa ini ya Tuhan, supaya bangsa ini juga bertobat ya Tuhan. Kami percaya pada karya-Mu ya Tuhan. Suatu saat bangsa ini akan dipulihkan ya Tuhan. Kami rindu saudara-saudara kami yang lain juga ya Tuhan datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami memperoleh perlindungan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan di masa yang sulit ini ya Tuhan. Berkati juga orang-orang yang sedang menderita saat ini ya Tuhan, baik secara kesehatan oleh COVID ataupun efek ekonomi lainnya ya Tuhan. Loloskanlah ya Tuhan segala penderitaan ini ya Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan, dan percaya akan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk jemaat ya Tuhan yang mengalami sakit penyakit saat ini ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, ringankanlah beban mereka ya Tuhan. Sembuhkanlah ya Tuhan segala penyakitnya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus ya Tuhan untuk jemaat yang kami kasihi ya Tuhan, yang ada di dapur 6 ya Tuhan, yang mungkin saat ini terkendala akan pelayanan kami ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Begitu juga saudara kami kekasih yang di Tanjung Piayu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Saudara kami juga Jackson ya Tuhan yang merindukan anak ya Tuhan. Tuhan dengarkan kerinduan hati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami berdoa dan memohon kepada-Mu ya Tuhan Bapa kami. Hanya kepada-Mu kami berharap ya Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah ketegasan Kristus menyadarkan kita akan dosa, yang diambil dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 16. Tapi saya hanya akan membaca sampai ayat ke 17. Demikian bunyinya. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Demikian firman Tuhan, nanti ditambah dengan beberapa ayat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersuka cita karena kami, Tuhan, beri kesempatan beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tidak kekurangan bahagia meskipun tidak beribadah di gedung gereja Baptis Indonesia Kalvari Batam karena adanya virus Corona 19. Tetap kami percaya dimanapun kami berada, kalau kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus, kami hidup dalam roh Engkau hadir, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan sukacita kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya semua yang hadir di dalam ibadah ini, di rumah masing-masing, diberkati Tuhan dan menemukan sukacita dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu saya sudah berkhotbah tentang tema kita yang sungguh luar biasa, yaitu salah satu karakter Kristus yang harus tercermin di dalam hidup kita masing-masing, yaitu kerendahan hatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, barangkali banyak orang tidak tertarik dengan kerendahan hati. Mengapa? Karena mereka berpikir, mereka berkata, kerendahan hati konotasinya negatif. Kerendahan hati konotasinya seakan-akan takut. Kerendahan hati seakan-akan tidak berani menyatakan segala sesuatu. Apalagi zaman sekarang, di zaman kemajuan teknologi, di zaman kemajuan teknologi media yang sungguh luar biasa, yang memerlukan citra. Karena itu bagi mereka, karena hati bukanlah sesuatu yang perlu disikapi, apalagi direfleksikan dalam hidup masing-masing, karena itu tidak penting. Tapi sebagaimana kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat 13-16 ini, Yesus adalah sangat rendah hati. Tapi ia bukan pengecut, dia bukan penakut. Seperti tadi sudah saya bacakan. Ia tegas
Ia sungguh-sungguh menunjukkan siapakah dia. Karena itulah salah satu lagi karakter Kristus yang perlu kita refleksikan di dalam hidup kita masing-masing, yang perlu kita tiru contoh teladani adalah ketegasan Kristus. Ada beberapa pelajaran yang berharga melalui nas firman Tuhan ini, yang bisa kita terapkan. Kita bukakan hati kita dan biarkan Roh Kudus bekerja, sehingga kehidupan kita hidup yang sungguh-sungguh mencerminkan karakter Kristus. Yang pertama, Yesus tegas atau keras terhadap dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Ayat 16. Peristiwa penyucian bait Allah oleh Tuhan Yesus, sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes pasal 2 13 sampai 25 tadi, dan juga disebutkan dalam Injil-Injil yang lain, yaitu Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13, Markus 11 ayat 15 sampai 17, dan Lukas 19 ayat 45 sampai 46, terjadi menjelang perayaan Paskah kaum Yahudi. Tidak lama lagi Yesus akan disalibkan dan kemudian dibangkitkan. Sebelum memasuki kota Yerusalem, Yesus berdiri di sebuah bukit. Barangkali dari bukit yang agak tinggi ini dia memandang jalan-jalan menuju ke Yerusalem. Dia melihat berbondong-bondong orang menuju Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Mestinya Yesus bersuka cita karena orang semua bergairah menyatakan melakukan ritual agama mereka, melakukan ritual agama Yahudi. Tapi seperti yang kita baca di dalam firman Tuhan pada Lukas pasal 19, Yesus menangis meratapi Yerusalem. Mengapa? Karena ia tahu mereka bersemangat melaksanakan ritual agama, tapi hati mereka tidak ada kepada Tuhan. Mereka merindukan Mesias yang ditunggu-tunggu dari keturunan Daud, dan Yesus sudah datang, tapi mereka menolaknya. Dan ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, itu ia begitu sedih dan pedih hatinya melihat bait Allah penuh orang-orang yang berjualan. Ada lembu, ada domba, ada burung, dan bahkan banyak meja-meja untuk menukar uang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus begitu luar biasa pedih hatinya. Halaman bait Allah yang seharusnya tempat orang kafir datang, yang rindu untuk mencari Allah yang benar, Allah di dalam Allah Yahweh, tapi telah digunakan mereka mencari keuntungan itu sendiri. Dan itu sebabnya Yesus menunjukkan ketegasannya dan menjungkir balikkan meja-meja, melepaskan burung-burung, dan berkata, rumahku adalah rumah doa, tapi kalian jadikan mencari keuntungan. Bapak Ibu dan Saudara, pasti banyak orang tidak senang. Mengapa? Ya karena mereka kehilangan keuntungan. Kalau ditanyakan pasti mereka berdalih, bukankah kami menolong rumah ibadah ini dengan berjualan, sehingga orang-orang yang berziarah, orang-orang yang mau beribadah, yang akan mempersembahkan domba, tidak jauh-jauh
tidak sulit membawanya. Sudah ada di sini. Bisa saja mereka berkata, dengan kami menukar uang, memudahkan orang-orang beribadah. Tapi Yesus tahu isi hati mereka. Mereka adalah mencari keuntungan di dalam kesempitan. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bukankah zaman sekarang juga banyak orang seperti itu? Ritual agama yang seharusnya sakral dibisniskan, makna Natal dan Paskah sudah kehilangan arti yang sesungguhnya. Menyedihkan, bukan? Tapi Yesus, padahal kita catat Yesus bukan melampiaskan kemarahannya. Bukan semata-mata melampiaskan kemarahannya. Ia hanya menjaga integritas kesucian bait Allah. Rumah, tempat berdoa, tempat beribadah. Barangkali pertanyaan yang kedua, bolehkah seorang yang begitu diagungkan, guru Tuhan, marah? Seperti saya katakan di atas tadi, Yesus marah bukan sekadar marah, bukan untuk melampiaskan kemarahannya, tetapi semata-mata untuk menjaga kesucian bait Allah. Kemarahan yang benar. Kemarahan yang membangun sebagaimana dikatakan Mazmur pasal 4:15, juga Efesus pasal 4:26. Di situ dikatakan, kalau kamu marah, janganlah berbuat dosa. Tidak dilarang marah kalau itu karena Tuhan. Yesus marah akan dosa-dosa mereka, tapi tetap mengasihi orang berdosa. Dalam situasi yang lain, Yesus tetap bersikap lembut, sabar, empati, penuh kasih, terutama terhadap orang berdosa. Bukankah di dalam Alkitab dicatatkan, ia mengasihi beberapa orang berdosa, pemungut cukai, orang-orang yang berzina. Ia juga bersama orang-orang yang mengalami kesusahan. Tapi Yesus tidak akan mentolerir jika dosa, sama sekali tidak. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dosa di dalam kehidupan kita. Dan karena itu jangan membiarkan dosa. Kita harus menyadari ini. Tuhan membenci dosa, tapi mengasihi orang yang berdosa. Karena itu kita harus bertobat dan kembali. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kita. Apa yang perlu kita renungkan melalui firman Tuhan ini? Yang pertama adalah rendah hati adalah sifat yang diharapkan Tuhan, tercermin dalam hidup kita sehari-hari. Rendah hati bukan berarti penakut, tidak tegas, tapi sikap yang tidak mau menyombongkan diri dan siap menerima segala kelebihan dan menerima kekurangan diri sendiri. Rendah hati tapi tetap tegas terhadap dosa, itu yang diharapkan Tuhan. Ketegasan bukan berarti melampiaskan kemarahan sewenang-wenang,
tapi ketegasan menjaga kesucian sebagaimana kehendak Tuhan. Dan itu membangun. Seringkali kita tidak menerima orang tegas, atau ada orang yang tegas merasa bangga. Dia berkata, saya tegas dalam prinsip kebenaran menurut pendapat dia dan bukan menurut firman Allah. Tegas di sini, berani menegur yang salah. Mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin teman kita. Tapi kalau itu karena kebenaran, kita tidak perlu takut. Mungkin dia benci, marah dengan kita. Tapi kalau ketegasan atau marah karena kebenaran, pada akhirnya mereka sadar. Sebagai bukti kita lihat dalam firman Tuhan Yohanes pasal 2 ini, beberapa orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan ayat 12, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu dah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan telah diucapkan Yesus. Ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, setelah hari raya Paskah, dan dia mengusir orang-orang yang berjualan. Di sini dikatakan banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Bapak, Ibu dan Saudara, biarkan orang salah kita tegur, sakit hati, tapi Tuhan akan mengubah hatinya dan dia akan diberkati. Yang terakhir, ketegasan bukan berarti kaku, memaksakan kehendak. Tegas dalam prinsip kebenaran adalah ketegasan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi tetap akomodatif dalam pendekatan. Tetap fleksibel dalam menyampaikan kebenaran itu. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Dan kita harus tegak menolak dosa dan yang tidak benar. Tegas bukan berarti tidak bersahabat. Tegas bukan berarti kaku. Tegas bukan berarti menghakimi orang lain. Kalau itu terjadi, itu akan merusak hubungan antara seseorang dengan seseorang, apalagi di jemaat. Mari Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita belajar dari Yesus. Minggu yang lalu karakternya, kerendahan hati. Dan pada pagi hari ini adalah ketegasan. Ketegasannya terhadap dosa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu. Buka hati kami supaya kami berubah atas segala kelemahan kekurangan kami, sehingga kami menikmati sukacita. Kami diberkati Tuhan dan Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kami tutup. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat-berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha bagi kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus dan kasih
lagi, Tuhan Yesus memberkati.